wabarakatuh. Ya, ya. Dan berkali-kali saya mengikuti YouTube-nya Buya. Tapi saya masih merasa belum puas dan seringkali kelalen Buya. Kelalen dan masih masih ada sifat-sifat eksklusif dari saya. Ada apa yang disampaikan tadi, saya hubungkan dengan satu ayat di Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim dan seterusnya. Kemudian ada doktrin lagi Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih, yang kemudian ini menjadikan saya pribadi dan kita semua penganut agama Islam menjadikan eksklusif, seolah-olah surga itu milik kita, seolah-olah kebenaran itu milik kita, seolah-olah yang paling sosial itu milik kita, seolah-olah nanti yang paling baik adalah kita. Tapi kenyataannya di dunia ini, misalnya saja, ini juga mungkin sering berkali-kali dijelaskan oleh Buya. Ada 6 dermawan dunia sebagai donatur triliunan rupiah dan dia single, tidak terbangun berkelompok dengan orang lain seperti Paul Allen. 27 triliun rupiah sendiri dia dananya untuk penelitian ilmiah dalam penelitian di Institute for Brain Science. Beliau juga sebagai co-founder Microsoft. Kemudian yang kedua, Sarah Blakely ini juga 13,6 miliar. Warren Buffett dan seterusnya itu sampai pada Mark Zuckerberg dan Priscilla ini, dan semua yang ke-6 donatur tadi yang telah mendonasikan dananya itu umumnya dalam hal kebaikan, yaitu untuk pendidikan, untuk penelitian, untuk pemberantasan penyakit seperti Ebola, kemudian kemarin COVID-19 dan seterusnya, pelatihan guru, ya, dan lain sebagainya dalam hal pendidikan. Ini mohon dijelaskan kembali Buya untuk kita supaya kita itu lebih inklusif, jangan kemudian kita jadi eksklusif. Saya mengerikan juga mendengar saudara-saudara kita yang Timur Tengah itu, karena kita Islam banyak hafal Quran, tetapi kerusakan terjadi di mana-mana, bahkan ngebom, membinasakan pusat kebersihan, pusat air bersih, pusat penerangan itu, ngebomnya dengan membaca kalimat takbir dan tahlil la ilaha illallah wallahu akbar. Mohon penjelasan Bu ya. Apakah nanti kemudian yang 6 donasi dan lain sebagainya, yang donatur tadi yang telah mendonasikan, dan mereka itu tentu tidak melacur, mereka itu tidak bermaksiat, dia dalam kaidah keduniawian bisa dalam kategori amal soleh tentu. Bagaimana menurut Bu ya? Mohon penjelasan Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya pikiran-pikiran eksklusivisme yang muncul berkembang di dunia Islam ini itu sudah muncul sejak abad-abad pertama, ketika para mufassirin seperti An-Nasai, Tabari, Ibnu Katsir, mufassir pertama ketika menafsirkan Al-Quran setelah Nabi meninggal dunia, ilmu tajwid muncul, ya kan, ilmu nahwu muncul, ilmu tafsir muncul. Nah, dari sejak awal itu pikiran eksklusif itu sudah berkembang, seperti di At-Tabari ketika menafsirkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu, hai Muhammad, kecuali untuk berbagi rahmat kepada seluruh alam semesta. Itu kan universalism yang ada.
Tapi dalam At-Tabari ditafsirkan al-alamin itu al-muslimin. Sudah eksklusif kok. Jadi yang mendapat rahmat itu hanya orang Islam. Kalau non-muslim dapat laknat. Sudah eksklusif. Kemudian kita para mubalik di sini dengan bangganya Islam adalah agama universal, agama manusiawi, agama hak asasi manusia. Ya kan begitu? Dengan firman Tuhan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah bikin kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling bekerja sama. Ditafsirkan lagi oleh tabarnya, bekerja sama antar umat Islam dengan non-muslim nggak perlu kerja sama. Bayangkan, itu sudah meracuni kita. Bukan meracuni, pikiran itu sudah sejak awal semacam itu. Ya, dan selalu dinyanyikan, didengungkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah umat yang terhebat yang tampil di dunia ini di antara manusia yang lain. Seperti al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Nah, itu semuanya itu adalah berkembang sendiri. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Qur'annya, Al-Qur'an itu tidak menyanjung orang beragama Islam, tetapi yang beriman. Awas. Setiap Allah memerintahkan apapun dalam bersyariat, yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Karena yang siap melaksanakan perintah adalah orang yang beriman, bertuhan, bukan sekedar beragama. Islam sebagai agama, tapi iman sebagai bertuhan. Nah, makanya disitulah bahwa sesungguhnya eksklusivisme itu nggak ada sebetulnya dalam Al-Quran itu. Coba kita sebutkan di samping surat Al-Bayyinah tadi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang beriman, orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang Perseban, siapapun mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapat pahala dari Tuhannya. Nggak usah takut. Iya kan? Banyak sekali ayat itu. Ya silakannya ini katanya sudah dinasah. Nah ini teori nasah ini jadi kacau balau. Nasah itu sudah direvisi. Siapa yang merevisi Quran? Itu.